Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelumnya saya selaku admin channel Indonesia Seleb mengucapkan, banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan mengawal kasus ini. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini, sehari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef dan Mulyana selamatkan dokumen Yayasan Kenpa. Terkadang apa yang kita lakukan itu baik, tapi menurut orang itu salah, seperti yang dilakukan Yosef dan Mulyana. Kenapa di saat masih suasana berduka malah selamatkan dokumen yayasan, itu yang masih jadi tanda tanya besar. Dalam postingan YouTube, Mulyana dan Yosef ungkap fakta baru yang mengejutkan. Baru sehari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Yosef dan Danu masuk ke TKP untuk mengambil kucing, dokumen yayasan dan paket amel. Dikutip Des Jabar dari YouTube, Anjas di Thailand mengatakan kenapa Mulyana dan Yosef berani masuk ke TKP sehari setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang seyogianya sekecil apapun barang milik korban menjadi bukti untuk polisi. Belum lagi kesaksian Yoris dan Danu bahwa mereka diminta untuk membersihkan kamar mandi oleh oknum Banpol. Sampai saat ini misteri Banpol dan penyataan kontroversi Mulyana belum mendapat perhatian polisi. Dikutip dari YouTube Anjas di Thailand yang memberikan respon pada video Mulyana di channel YouTube Misteri Mbak Suci, jangan mengada-ada. Kata Pak Mulyana, ada beberapa hal yang disoroti Anjas di Thailand. 1. Kata-kata Mulyana mengenai kematian. Kelahiran itu hanya dengan satu cara, tapi kematian bisa dengan berbagai macam cara, ucap Mulyana. Anjas di Thailand memberikan komentar bahwa memang betul kematian adalah takdir, tetapi jika kematian terjadi karena dibunuh maka kita yang masih hidup sejatinya mencari kebenaran dan keadilan atas kejadian tersebut. Kematian adalah takdir, tapi pada saat seseorang itu mati karena dibunuh, kita nggak boleh diem begitu aja, kita harus mencari keadilan di dunia. Papar Anjas. 2. Mulyana masuk ke TKP. Mulyana mengatakan di tanggal 19 Agustus tahun 2021, Mulyana membenarkan dirinya masuk ke TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sekitar jam 14 waktu Indonesia Barat. 3. Mulyana yang menyarankan Yosef Subang menyewa pengacara. Anjas menjelaskan banyak media yang melihat ada keanehan. Ini istri dan anaknya dibunuh tapi kok malah cari pengacara. Pak Yosef mengatakan yang menyarankan pengacara adalah Pak Mulyana, ucap Anjas. 4. TKP diacak-acak. Dugaan bahwa TKP ini diacak-acak mencuat setelah keterangan Danu yang diminta untuk membersihkan bak mandi dan pemeriksaan forensik hingga 2 kali. Dalam sebuah wawancara televisi, Danu membeberkan bahwa sehari setelah kejadian itu, sosok Banpol meminta dia menguras kamar mandi. Padahal kamar mandi tersebut telah digunakan pelaku untuk membilas tubuh korban kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kemudian keterangan Dr. Sumi Hastri yang membenarkan bahwa TKP telah diacak-acak. Hal ini dia sampaikan pada sebuah webinar alasan mengapa adanya otopsi yang kedua. Keduanya langsung diautopsi tak lama setelah jasad Tuti dan Amalia ditemukan terbunuh di dalam bagasi mobil di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Subang dalam kondisi mengenaskan. Namun, menurut Lilis, proses autopsi pertama jasad Tuti dan Amalia hanya berlangsung sebentar. Tak hanya itu, hasil autopsi juga langsung diumumkan saat itu juga. Lewat YouTube Indra Zainal Channel, Lilis mengaku menaruh curiga atas kejanggalan tersebut. Autopsi dari jam 10 sampai jam 12. Cuma 2 jam masuk akal gak coba? Ungkap Lilis. 5. Perbedaan pendapat antara Yoris dan Yosef tentang barang yang dibawa di TKP. Sosok Mulyana, adik Yosef, muncul dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, manakala pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 Mulyana mengatakan akan mengambil kucing milik Amel alias Amalia Mustika Ratu di yayasan. Sedangkan dari pihak Yoris mengklaim, keberadaan Yosef dan Mulyana ke yayasan adalah untuk mengambil sebuah berkas atau dokumen di yayasan tersebut. Yosef dan Mulyana masuk TKP sudah kita laporkan ke polisi. Jadi mereka beda waktu masuk TKP dengan masuknya Danu. Sekitar pukul 4 sore lebih, Yosef dan Mulyana masuk, ujar Taufan dalam keterangan kepada wartawan dikutip dari YouTube Heri Susanto, Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Taufan mengatakan berdasarkan keterangan Yoris, jadi Yosef dan adiknya itu masuk ke TKP dan keluar dengan membawa barang. Di kemudian hari diketahui, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 itulah, polisi dan Mulyana masuk ke rumah TKP selain membawa kucing milik almarhum Amel, juga membawa dokumen-dokumen yayasan.
Dan bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah dan tunggu video-video saya selanjutnya.